Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menghitung volume dari alat maras ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 2310151 dari kelas Informatika D. Jadi, di sini saya akan melakukan perhitungan untuk menghitung volume gunung alat maras ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Nah, langsung saja yang pertama saya sudah melakukan mengimpor gambar di GeoGebra-nya. Terus saya juga sudah saya sudah menentukan titik koordinat yang ada untuk menghitung volume di gunung ini itu di alat maras ini. Nah, saya juga sudah melakukan jadi di sini kan kita ada foto alat maras nih. Terus kita ada koordinat GeoGebra-nya, yang mana ini tuh ada A dan B. Nah, jadi ini tuh dua titik jangkar, yang dimana A-nya itu bernilai minus 2,1, minus 2,1. Dan B-nya sama dengan 15,95, minus 2,1. Nah, jadi ini itu A dan B ini itu untuk skala dan posisi foto ya, biar sesuai dengan sumbunya. Jadi kalau misalnya ini, kalau kita ubah, dia bakalan bisa miring. Terus ini ada eh, gambar untuk gunungnya. Jadi di sini kita ada buat 16 titik. Yang ada itu ada label C, ada C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, M, N, O, T, U, P, L, terus dan lain-lain. Nah, jadi ini tuh kita mengikuti kontur atau eh, punggungan gunungnya ya. Punggungannya itu ini. Ujung-ujungnya ini, ujung-ujung gunungnya dari kaki kiri, terus naik ke puncak, terus kita turun ke kaki kanan. Ya. Terus di sini kita ada perintah polinomial. Nah, polinomial ini itu polinomial itu ada C, D, E, F, G, H, I, J, K, P, M, N, O, T, U, L. Ini kita jalanin untuk menghasilkan satu fungsi polinomial interpolasi. Nah, Gx ini itu derajatnya ada 15 derajat yang melewati tepat ke 16 titik ini itu. Nah, ini tuh kurvanya kan jadinya bentuknya kayak bentuk gunungnya juga kan. Nah, terus ada kita juga punya kodenya. Nah, jadi untuk kodenya ini itu kita juga menggunakan tetap ya karena sama, ada 16 titik yang sama. Jadi itu kita pakaian dari GeoGebra tadi tuh sama tetap di sini. Nah, ini tuh kita bisa langsung kita jalanin. NumPy, kita bisa pakai NumPy, Skippy, dan Matplotlib. Terus kita ada juga analisis. Nah, analisis kodenya ini tuh kita tidak bisa lakukan di GeoGebra tadi, karena ini tuh kan kode. Nah, langsung saja kita ke 16 titik tadi itu kan kita bisa digitasi manual di GeoGebra. Nah, untuk kita mengikuti kontur gunung alat marasnya, itu kita urutkan nih dari kaki gunung sebelah kiri, terus menuju puncaknya, terus kita turun ke kaki gunung sebelah kanannya. Terus kita ada apa sih namanya? Ini kan. Nah, ke 16 titik ini itu ada D, yang dimana D ini itu untuk
kaki gunung kirinya. Nih. Terus D, C, O, T, terus semakin naik ke puncaknya, berakhir nanti hanya itu kan ada nih. H ini tuh untuk titik puncaknya. Jadi Y maksimumnya ya. Terus kita ada P di kaki kanan ini. Ini kaki gunung kanan itu untuk titik akhirnya yaitu P dengan X dengan nilai X-nya itu untuk yang D tadi nilai X-nya itu minus 0,1223 sekian untuk yang D nih. Terus untuk nilai Y-nya itu minus 0,0339 sekian. Ini untuk kaki gunung kirinya ya, ini titik awalnya. Terus untuk puncaknya itu di H. Nah, H ini itu nilai X-nya 6,7498 sekian-sekian. Dan nilai Y-nya itu 4,0326 sekian-sekian. Itu untuk puncak gunungnya. Ini kan Y maksimumnya. Terus ada untuk P. P ini itu untuk kaki titik akhirnya untuk kaki kanannya. Kaki gunung kanannya ya. Yang dimana nilai P ini itu untuk nilai X-nya itu 13,994 sekian-sekian. Terus nilai Y-nya itu 0,034 sekian-sekian. Nah, jadi kita bisa visualisasikan datanya, data titik aslinya itu. Kita gunakan nih ya, kodenya. Ini kurva yang pertama itu kita import NumPy. Kita import NumPy, ini saya sudah jalanin. Import NumPy, terus kita persiapan datanya, data X dan data Y-nya itu berapa, sesuai dengan yang data-data yang ada di sini tadi. Terus ini untuk hasilnya kan. Nah, terus kita inisialisasi nih, ukuran figurnya. Nah, plot to figure, fixed size 10,6. Terus plot data titik asli dengan markernya. Terus ini itu visualisasi data titik aslinya. Nih ya. Jadi ini tuh memplot ke 16 titik tadi yang ada sebagai apa ya? Sebelum ada kurva penghubungnya. Jadi ini tuh bentuknya sudah nampakin siluet naik dari kaki kiri, terus ke puncak, terus turun lebih sedikit curam ke kanannya. Ini sesuai dengan profil simetris Gunung Alat Marasnya ya. Terus kita ada juga, tadi kan kita pakai GeoGebra untuk alat digitasi dan visualisasi awalnya. Nah, untuk kita penempatan gambar di backgroundnya itu kita ada 2 titik jangkar. Yang 2 titik jangkar itu tuh yang A dan B ini tadi. Nah, jadi ini tuh kita A dan B ini tuh berarti untuk kita sejajarkan ya gunungnya tadi. Sesuai yang sebelumnya saya jelasin, terus di sana ada 16 titik koordinat. Nih, semuanya ada 16. Terus kita letakin di atas gunung-gunung ini yang tadi, seperti yang tadi. Terus kita titik-titik ini tuh kayak apa ya, menjiplak bentuk gunungnya menjadi data numerik. Nah, jadi setelah semua titik ini sudah didefinisikan, berarti kita perintahkan polinomialnya di GeoGebra ini dengan perintah ini. G polinom CD bla 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 bla. Ini tuh perintah polinomial di GeoGebra otomatis membangun polinomial interpolasi yang berderajat n1, n-1. Jadi ini tuh seluruh n titik yang kita berikan. Karena kan ada 16 titik nih. Jadi GeoGebra-nya ini tuh menghasilkan fungsi GX tadi yang berderajat 15.
Nah, langsung kita lihat kodenya lagi, kita balik ke kodenya lagi. Nah, jadi di sini itu kan ada yang tadi import NumPy. NumPy ini tuh komputasi array dan operasi numeriknya. Terus matplotlib ini untuk membuat grafik atau plotnya. Terus Skippy ini tuh fungsi siap pakai untuk interpolasinya. Spline kubiknya dan interpolasi Lagrange-nya. Jadi array data X dan data Y itu berisi 16 nilai. Yang tadi tuh, nih, yang C, D, dan seterusnya itu ada 16 titik. Nah, jadi ini ada interpolasi spline kubiknya atau garis pembandingnya. Nah, ini garis garis penghubung deh, maaf. Nah, ini tuh kita di sini menggunakan kita gunakan metode untuk menyusun polinomial kubiknya yang derajat 3. Ya. Terus ini beda sama yang di setiap interval antar titik. Jadi kurvanya tetap melewati semua titik, tapi lebih stabil atau lebih stabil dibanding satu polinomial tunggal yang berderajat tingginya. Ini cuman kita pakai untuk pembandingnya, bukan model akhirnya. Terus kita ada interpolasi polinomial Lagrange atau model utamanya. Ini. Nah, ini tuh polinomial tunggal berderajat 15. Karena kan ada 16 titik nih yang melewatinya tepat semua titik datanya. Jadi ini tuh salah satu bentuk grafik interpolasi polinomial Lagrange-nya. Nah, jadi polinomial berderajat tinggi atau derajat 15 ini tuh rawan untuk fenomena Runge. Terus kita di sini kita bisa menghitung luas di bawah kurva atau integralnya, integral analitisnya. Ini tuh ada rumus-rumusnya. Terus integral analitis ini tuh kita mencari fungsi anti turunan atau integral tak tentunya dari px secara aljabar. Ya. Terus kita mengevaluasinya pada batas atas dan bawah. Jadi kan nanti hasilnya ini tuh ini 27,6 nih sekian. Terus kita ada integral numeriknya. Nah, integral numerik ini tuh menggunakan Skippy, integrate. Nah, ini tuh mengaproksimasi integral untuk pakai metode kuadratur adaptif yang nanti hasilnya pun sama, tetap 27 tadi. Nah, terus kita ada selisih. Selisih antara kedua metode tadi itu sekitar 2,25 dikali 10 pangkat minus 7. Ini kita nunjukin keduanya saling mengonfirmasi. Jadi nilai luasnya itu 27,6257 sekian. Terus ini luas nilai tadi tuh merupakan luas penampang. Luas areanya ya di gunung tadi. Terus kita ada regresi linearnya. Nah, ini tuh kita ada sum X beta 1, beta 0. Ini kita di sini untuk menyederhanakan bentuk lereng kiri gunungnya ya. Dari di titik D hingga H sampai nanti di puncaknya kan ini dari D ke H ini tuh di puncak. Nah, terus 8 titik pertama ini tuh terus nanti kita bakalan turun ke P-nya.
Nah, nanti nilai R2-nya, R kuadratnya itu 0,985. Jadi ini nunjukin garis lurus sekitar 98,5%. Nah, ini kita ada ini garis lurus yang saya maksud. Ini sekitar 98,5% variasi datanya pada sisi kiri. Jadi ini tuh karena lereng kiri gunungnya itu relatif hampir linear naik dari kaki ke puncak, dari kakinya ke puncaknya. Terus kita juga ada nih untuk tabel perbandingannya. Terus ada juga yang em, kita hitung koefisien regresinya untuk yang kanan. Nah, untuk yang kanan nih kita ada juga sama seperti yang tadi. Kalau yang di kanan ini untuk kemiringan atau slope-nya ini bernilai negatif. Jadi nilainya itu minus 0,5345 sekian-sekian. Terus berarti ini tuh R kuadratnya itu di sisi kanan lebih tinggi, yaitu 0,998 dibanding sisi yang kiri tadi. Artinya lereng kanan gunung ini tuh lebih mendekati garis lurus. Garis lurusnya itu hampir bisa dibilang sempurna ya. Karena beda dengan yang kiri yang tadi kan masih berapa tadi ya hasilnya. Nah, langsung kita kalau yang di kanan ini kan lebih curam dia dan rata. Terus kita ada estimasi untuk luas dan volumenya. Jadi ini ada alasnya itu ini untuk sisi kirinya sebentar. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jadi untuk estimasi luas dan volume dengan pendekatan kerucutnya ini, nah, dengan puncaknya ini tuh berarti pada kode ini sisi lerengnya sebagai separuh kerucutnya yang alasnya itu berarti jari-jari dasarnya ya. Yang jaraknya itu horizontal lereng dan tinggi. Ini diambil dari nilai prediksi regresinya. Yang tadi X-nya itu 6,749 sekian-sekian. Untuk sisi kirinya itu alas dari D ke H-nya itu alas dari D ke kirinya itu kita kan ada nih X-nya untuk XH untuk ke X puncaknya, terus ada untuk XY-nya juga. Terus kita ada jadi dengan pendekatan ini tuh gunungnya ini seperti dua kerucut yang disatukan. Dari puncak, di sumbu puncaknya, alasnya ini tuh adalah lebar dasar lerengnya dan tingginya ini adalah proyeksi ketinggian puncak. Nah, jadi ini ada kalibrasi ke skalanya. Ini untuk rumus yang tadi tuh sudah benar. Nah, jadi di tugas ini itu ada yang misalnya nih nilai luas 1. Kan tadi nilai luas satunya itu 26,639 sekian-sekian. Untuk sisi kirinya
dan luas 28,75 sekian 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 untuk sisi kanannya yang diperoleh itu. Terus ini kita bisa kembali sebagai koordinat X pada setiap kalibrasi akhirnya. Jadi ini kita volume yang dihitung sebelumnya kan 191,71 sekian sekian dan 218,172 sekian sekian untuk koordinat Y-nya. Nah, untuk koordinat X tadi ini kan, nih, data X-nya ini kan 26,639 sekian sekian, 28,756 sekian sekian untuk data X-nya, dan data Y-nya 191,713 sekian sekian dan 218,17294 sekian sekian untuk volume kanan. Ini untuk luas kanan, ini untuk volume kanannya. Nah, jadi di luas dan volume ini tuh bisa dibentuk garis regresi linear lagi. Kalau misalnya dari walaupun cuma 2 titik. Jadi garisnya itu pasti bisa melewati keduanya dengan R kuadrat sama dengan 1. Jadi garisnya ini bisa dipakai untuk memprediksi volume pada X-nya, yaitu X-nya itu kan 27,625. Iya, 27,625. Sekian-sekian tadi. Terus itu persis nilai luas areanya di bawah kurva hasil integralnya. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari kedua tugas ini itu, yang pertama kan ada tahap digitasi. Nah, di tahap digitasi ini tuh kita menggunakan metode 16 titik manual dari fotonya di GeoGebra-nya. Terus berarti hasilnya itu 0,1224 sekian sekian, 13994 sekian sekian sekian. Terus kita ada tahap interpolasi yang dimana itu kita pakai metode polinomial Lagrange derajat 15. Terus interpolasi dengan metode spline kubik atau pembanding visual, integral, analis dengan metode analitis atau anti turunan, dan tahap integral dengan metode numerik atau Skippy Quad. Terus regresi least squares, lereng kirinya itu 8 titik. Terus regresi least squares-nya lereng kanannya itu 9 titik. Terus ada tahap geometri. Geometri dengan metodenya itu luasnya dan AMP-nya volume kerucut dari sisi kiri dan sisi kanannya itu. Yang kalau di luas sisi kirinya itu ada luasnya 26,63395 sekian sekian. Untuk volume sisi kirinya 191,7137 sekian sekian. Dan kalau yang di sisi kanan ada luas 28,7568 terus sekian sekian. Untuk volumenya 218,1729 dan nanti hasil untuk kalibrasinya itu regresi dua linearnya itu hasilnya untuk hasil akhirnya yaitu 204,0380 sekian sekian untuk hasilnya. Nah, mungkin apa ya? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.